Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Nah, oke adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama adalah keragaman budaya di Indonesia, dan yang kedua adalah suku bangsa yang ada di Indonesia, dan yang ketiga adalah bagaimana cara melestarikan dan menghargai keberagaman yang ada. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut meliputi suku bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Contohnya, di Indonesia terdapat berbagai macam suku, seperti Jawa, Sunda, Batak, Minang, Baduy, Sasak, Dayak, Asmat, dan yang lainnya. Dilihat dari agama, di Indonesia terdapat agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan masyarakat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Adanya keberagaman di Indonesia menjadi modal persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu, apa saja sih yang menyebabkan keberagaman budaya di Indonesia? Yang pertama, ada letak geografis dan kondisi kepulauan negara Indonesia.
Letak strategis wilayah Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, juga di antara benua Asia dan benua Australia. Letak ini menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya masing-masing. Banyak pendatang menyebarkan agama dan kebudayaan negaranya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan disengaja. Selain itu, Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana ada 13.466 pulau di Indonesia. Banyaknya pulau ini menyebabkan penduduk yang menempati satu pulau atau sebagian dari satu pulau tumbuh menjadi kesatuan suku bangsa. Tiap-tiap suku bangsa memiliki budayanya sendiri. Oleh karena itu, Indonesia ada banyak suku bangsa dengan budaya yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah perbedaan kondisi alam di Indonesia. Keadaan alam yang berbeda di Indonesia memengaruhi keanekaragaman masyarakatnya. Sebagai contoh, kehidupan masyarakat pantai berbeda dengan kehidupan masyarakat pegunungan. Masyarakat pantai lebih banyak memanfaatkan laut untuk mempertahankan hidupnya, yaitu dengan menjadi nelayan. Sebaliknya, masyarakat yang tinggal di lereng pegunungan memiliki upayanya sendiri untuk mempertahankan hidup. Mereka lebih memilih mata pencaharian yang berkaitan dengan relief pegunungan, misalnya menjadi peternak atau petani sayuran. Adanya pengaruh dari budaya asing. Keberagaman juga bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri yang berbeda dengan budaya di Indonesia. Kebudayaan asing tersebut bisa masuk ke Indonesia biasanya melalui komunikasi dari orang-orang asing dengan orang-orang Indonesia. Hal tersebut menjadikan terjadinya akulturasi atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan Indonesia. Nah, kalau suku bangsa itu apa sih? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya. Biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk pada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Indonesia dikenal dengan banyaknya suku bangsa, dan menurut data yang ada, hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian, beragam bangsa ini mampu menjadi satu dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Suku Jawa. Suku Jawa terletak di Provinsi Jawa Tengah. Suku Jawa memiliki pakaian adat Jawi Jangkep untuk pria dan kebaya untuk wanita. Jawi Jangkep terdiri dari atasan yang berupa baju beskap yang biasanya memiliki motif bunga, sedangkan untuk bawahannya berupa kain jarik dan dilengkapi dengan keris, alas kaki, belangkon untuk menutupi kepala, dan bunga melati yang dililitkan di bagian leher. Sedangkan kebaya terdiri dari atasan berupa kebaya, kemben, kain tapih, pinjung, dan stagen, dan untuk bagian bawahnya adalah kain jarik. Pada umumnya, kebaya dibuat dari bahan beludru, kain sutra brokrat, dan kain katun, serta nilon yang memiliki warna cerah menyala. Senjata tradisional yang berasal dari suku Jawa adalah keris. Keris memiliki bilah yang berkelok-kelok dan banyak diantaranya yang memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata, tetapi pada masa kini, keris lebih digunakan sebagai aksesoris.
Suku Jawa juga memiliki rumah tradisional, yaitu rumah joglo. Rumah joglo memiliki ciri khas dan keunikannya tersendiri. Yang pertama, arsitektur bangunannya yang khas. Yang kedua, memiliki teras yang luas. Yang ketiga, dibangun dengan 4 tiang utama yang disebut dengan saka guru. Yang keempat, dilengkapi dengan jendela yang besar. Yang kelima, pintu utama terletak di tengah-tengah rumah. Yang keenam, terdapat pagar mangkok. Dan yang ketujuh, masing-masing rumah menggambarkan status sosial. Suku Madura adalah salah satu suku bangsa asli dari Indonesia yang masyarakatnya banyak mendiami Pulau Madura dan wilayah Tapal Kuda, Provinsi Jawa Timur. Merupakan salah satu suku bangsa terbesar setelah Jawa, Sunda, dan Bali. Suku Madura memiliki karakteristik tersendiri yang unik yang membedakannya dengan suku yang lain. Rumah adat suku Madura dinamakan dengan Tanean Lanjang. Pakaian tradisional suku Madura untuk laki-laki dikenal dengan sebutan pesaan, yaitu pakaian berupa kaos belang warna merah putih dilengkapi dengan baju dan celana hitam longgar. Lalu di kepala dilengkapi dengan aksesoris odeng, dan untuk wanita disebut dengan kebaya. Senjata tradisional suku Madura berupa celurit. Celurit memiliki bilah terbuat dari besi berbentuk melengkung mirip bulan sabit sebagai ciri khasnya. Baik, kali ini kita akan membahas suku Betawi. Nah, suku Betawi ini merupakan suku yang berasal dari bangsa Indonesia, yang penduduknya bertempat tinggal di wilayah Jakarta. Suku ini terbentuk dari percampuran suku-suku yang tinggal di Batavia atau yang saat ini bernama Jakarta. Pada suku Betawi, mereka memiliki baju adat yang dinamakan demang, atau bila diartikan, demang adalah jas. Lalu, baju Betawi ini juga biasa disebut dengan baju ujung serong. Hal ini dikarenakan demang dapat dikombinasikan dengan kain ujung serong. Kain ujung serong ini berupa kain yang dikenakan secara menyerong dan panjangnya tidak mencapai lutut. Sedangkan pada wanita biasanya menggunakan pakaian kurung, yaitu sarung dari kain batik, kemudian kerudung atau selendang di kepala. Dinamakan baju kurung karena baju ini cukup panjang hingga menyentuh paha bagian bawah. Biasanya baju kurung ini memiliki warna yang mencolok seperti kuning, pink, hijau, dan sebagainya. Nah, untuk rumah adat dari suku Betawi memiliki nama yaitu rumah kebaya. Rumah kebaya ini memiliki bentuk atap yang menyerupai pelana yang dilipat. Dan bila dilihat dari samping, maka lipatan-lipatan tersebut terlihat seperti kebaya. Rumah kebaya masyarakat Betawi biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rumah umum atau bagian umum dan bagian pribadi. Untuk area pribadi biasanya terletak di belakang seperti ruang makan, kamar tidur, dapur, dan pekarangan. Area ini biasanya hanya boleh dilihat oleh orang-orang dekat dari pihak pemilik rumah. Nah, untuk bagian umum itu terletak di depan seperti teras dan ruang tamu. Selanjutnya ada senjata tradisional nih, senjata tradisional dari adat Betawi bernama golok. Nah, senjata ini pendek dan memiliki bentuk ujung yang rata, serta melengkung di bagian punggungnya. Nah, golok ini terbuat dari bahan tembaga dan gagangnya terbuat dari kayu rengas. Pakaian adat Bali ini bernama Payas Agung, yang terdiri dari perpaduan warna merah, emas, dan juga putih. Ketiga warna tersebut merupakan warna yang menjadi representasi kemewahan di Bali. Pada penggunaannya, Payas Agung ini kerap disertai dengan mahkota yang ukurannya cukup besar. Pemakaian mahkota ini gak hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan. Payas Agung untuk laki-laki kerap disertai dengan keris serta bawahan berupa kain songket yang mewah. Sementara itu, Payas Agung untuk perempuan menggunakan kain atau sesanteng yang sengaja dililitkan pada bagian tubuh atas. Pada bagian bawahan terdapat kain tenun songket yang juga mewah.
Rumah adat yang ada di Bali ini bernama Gapura Candi Bentar, yang merupakan sebuah gerbang rumah-rumah adat yang ada di Bali. Gapura Candi Bentar terdiri dari 2 buah candi yang serupa dan sebangun dan membatasi sisi kiri dan juga sisi kanan pintu masuk ke dalam pekarangan rumah. Gapura tersebut tidak mempunyai atap yang menjadi penghubung pada bagian atasnya, sehingga membuat kedua sisinya terpisah secara sempurna dan hanya terhubung pada bagian dalam oleh anak tangga yang menjadi jalan masuk melewati gapura tersebut. Candi Bentar memiliki bentuk gapura atau candi yang terbelah menjadi 2 tepat pada bagian tengahnya, sehingga menjadikannya memiliki bentuk yang simetri. Baik itu di Puri ataupun di Pura, Candi Bentar menempati posisi paling luar dan merupakan pembuka jalan sekaligus sebagai tempat penerima untuk mereka yang akan mengunjungi suatu tempat. Senjata tradisional dari Bali ini dinamakan keris Bali, yang mempunyai karakter utama berupa lekukan yang diciptakan dalam proses penempaannya. Sesuai dengan pakem yang mengikuti keris Jawa, maka jumlah lekukan dalam keris Bali ini juga harus berjumlah ganjil. Suku Minang. Suku Minang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Pakaian adat yang berasal dari suku Minang adalah limpapeh rumah nan gadang, yaitu pakaian adat khusus wanita, dan pakaian penghulu, yaitu pakaian adat khusus pria Minangkabau. Suku Minang memiliki rumah tradisional yang disebut dengan rumah gadang. Rumah gadang memiliki keunikan, yaitu bentuk puncak atapnya yang runcing yang menyerupai tanduk kerbau. Senjata tradisional yang berasal dari suku Minang adalah kerambit, atau karambiak, atau kurambiak. Kerambit berbentuk melengkung dan memiliki lubang di bagian pegangannya. Di Indonesia, kerambit biasa dipakai oleh silat Sumatera, seperti silat harimau atau silek harimau. Suku Batak merupakan suku yang berasal dari Sumatera Utara. Suku Batak sendiri memiliki beberapa jenis atau nama yang berbeda-beda. Di antaranya adalah suku Batak Toba, Batak Angkola, Batak Karo, Batak Simalungun, dan sebagainya. Rumah adat dari Sumatera Utara adalah rumah bolon. Bentuknya seperti rumah panggung, ada tangga yang memisahkan antara tanah dengan rumahnya, dan atapnya berbentuk segitiga. Pakaian adat dari Sumatera Utara dikenal dengan nama kain ulos. Kain ulos dapat dikenakan perempuan maupun laki-laki, yang dikenakan dalam bentuk selendang atau sarung. Ulos memiliki ciri khas, yaitu warna dominan merah, hitam, dan putih yang dihiasi benang emas atau perak, serta ditenun menggunakan peralatan tradisional. Pisau surit adalah salah satu senjata tradisional yang terkenal dari Provinsi Sumatera Utara. Senjata ini berbentuk seperti pisau panjang yang sangat tajam dan memiliki tempat pelindung. Suku Dayak merupakan suku bangsa yang terdapat di Kalimantan. Suku Dayak terdiri dari berbagai etnis suku yang masing-masing memiliki dialek, kebiasaan, adat, wilayah, dan budayanya sendiri. Suku Dayak di Kalimantan Timur dinamakan suku Dayak Kenya. Salah satu rumah tradisional suku Dayak dinamakan rumah petang, yang berbentuk panggung dengan tinggi antara 3-5 meter dari permukaan tanah. Pakaian adat suku Dayak disebut sapai sapak untuk laki-laki dan untuk perempuan disebut dengan ta'a. Pakaian ta'a terdiri dari semacam ikat kepala yang disebut ta'a yang dibuat dari pandan. Corak dari pakaian ini beragam dan memiliki maknanya tersendiri. Senjata tradisionalnya berupa mandau, yang merupakan simbol persaudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga, tanggung jawab, dan kedewasaan. Bagi suku Dayak, senjata tradisional mandau ini sangat penting dan harus ada. Nah, selanjutnya ada suku Bugis. Suku Bugis merupakan suku yang berasal dari Sulawesi Selatan. Suku ini tergolong ke dalam suku-suku Deutero Melayu atau Melayu Muda. Nah, masyarakat Bugis tersebar di dataran rendah yang subur dan pesisir.
Oleh karena itu, kebanyakan dari masyarakat Bugis hidup sebagai petani ataupun menjadi seorang nelayan. Nah, mata pencaharian lain yang diminati oleh suku Bugis antara lain adalah menjadi pedagang. Untuk selanjutnya, terdapat baju adat yang dimiliki oleh suku Bugis. Baju adat yang dimiliki suku Bugis bernama budo, yang memiliki bentuk segi empat dan biasanya berlengan pendek, di mana sesuai dengan namanya yaitu budo atau berarti pendek. Nah, menurut suku adat Bugis, setiap warna baju budo yang dipakai oleh perempuan Bugis menunjukkan usia ataupun martabat pemakainya. Nah, warna-warna tersebut antara lain seperti jingga dan merah, putih, hijau, dan ungu. Kemudian terdapat rumah yang dimiliki oleh suku Bugis. Rumah adat suku Bugis ini disebut dengan rumah panggung kayu, karena rumah ini berbentuk seperti panggung. Kemudian rumah ini juga memiliki ciri khas atap yang berbentuk pelana dan memiliki timpalaja dengan jumlah tertentu sebagai simbol status sosial. Nah, timpalaja atau yang biasa disebut dengan gable merupakan bidang segitiga antara dinding dan pertemuan atap. Selanjutnya, yang terakhir adalah senjata dari suku Bugis. Senjata tradisional suku Bugis memiliki nama badik, yaitu berupa pisau yang memiliki bentuk khas. Dan dari senjata badik ini terdapat 3 bagian nih, seperti bilah dari besi, kemudian terdapat gagang dan sarungnya. Suku Asmat merupakan suku yang berasal dari Provinsi Papua. Penduduk dari suku Asmat umumnya memiliki kulit hitam dan berambut keriting. Suku Asmat sangat terkenal dengan hasil ukiran kayunya yang sangat indah. Rumah adat dari suku Asmat atau Provinsi Papua adalah rumah Honai. Rumah ini terbuat dari kayu yang disusun berdiri dan dikelilingi dengan anyaman kayu. Atap rumah Honai berbentuk kerucut dan terbuat dari jerami. Pakaian adat dari suku Asmat disebut dengan rumbai-rumbai. Rumbai-rumbai terbuat dari daun sagu yang digunakan untuk menutupi tubuh pada area tertentu atau tidak menyeluruh. Pisau belati adalah senjata tradisional dari Papua. Senjata ini terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung kasuari untuk menghiasi pisau belati tersebut. Pakaian adat untuk pria di Riau dinamakan dengan baju kurung cekak musang atau baju kurung teluk belanga, yaitu berupa baju kurung kurawal yang longgar sebagai atasan dan juga celana panjang dengan warna senada sebagai bawahan. Sebuah kain tenun dengan motif khas Melayu menjadi penghias yang dililitkan di pinggang. Selain itu, pria Riau juga melengkapi penampilan dengan kopiah atau peci. Kebaya labuh adalah pakaian adat Kepulauan Riau untuk wanita yang berbentuk kebaya dengan panjang hingga ke bawah lutut. Kebaya labuh juga digunakan untuk acara-acara resmi seperti upacara adat dan perkawinan. Menggunakan kain batik sebagai bawahan, misalnya saja kain cual. Ciri khas dari baju adat kebaya labuh adalah panjang kebaya hingga menutupi lutut dengan bentuk kebaya tampak lebar dan terbuka. Rumah adat Seloso Jatuh Kembar merupakan rumah adat suku Melayu yang terdapat di Kepulauan Riau. Nah, rumah adat ini tuh fungsinya sebagai balai atau tempat pertemuan, yang mana di rumah ini tuh terdapat acara-acara seperti musyawarah, penobatan, dan kegiatan upacara adat lainnya. Bagian atap rumah ini terbuat dari daun rumia atau daun pinah yang disatukan dengan tali rotan. Bagian tiang rumah ini terbuat dari kayu, dan juga tiang rumah adat ini yang berbentuk rumah panggung biasanya berjumlah genap. Bagian lantai, pintu, dan jendela rumah ini juga terbuat dari kayu. Ciri khas rumah ini adalah adanya 2 buah selasar yang posisinya lebih rendah dari ruang tengah sehingga tampak jatuh. Ciri khusus inilah yang kemudian menjadi dasar penamaan rumah adat ini, yaitu selaso yang berarti selasar, jatuh yang maknanya berada di bagian bawah, serta kembar karena terdapat 2 buah selasar yang bentuknya sama. Rumah adat ini juga dibuat dengan banyak ukiran. Salah satu senjata tradisional dari suku Melayu Kepulauan Riau adalah beladau yang merupakan senjata tradisional dengan jenis tusuk. Senjata ini berupa belati yang tajam pada salah satu sisinya.
Nah, senjata ini juga mempunyai panjang kira-kira 24 cm dengan bentuk melengkung dan mudah digenggam. Lalu, bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Negara Indonesia memiliki keberagaman adat, budaya, dan agama yang beragam macamnya. Adat dan budaya tiap daerah bersifat unik dan berbeda satu sama lain. Untuk menjaga Indonesia tetap bersatu dan rukun, mari kita menanamkan sikap toleransi dan menghargai antar sesamanya. Sikap menghargai keragaman budaya Indonesia yang dapat kita lakukan diantaranya adalah dengan tidak menghina teman yang berbeda agama dan menghormati ketika teman kita sedang beribadah. Kedua, saling menghargai, menghormati, dan membantu teman, meskipun kita memiliki budaya yang berbeda. Dan yang ketiga adalah ikut serta dalam kegiatan kebudayaan, seperti pawai budaya dan festival budaya. Mari kita semua menghargai sesama dan melestarikan budaya Indonesia.